Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini memperbaiki kipas angin Tornado merek Cina. Dari speed 1 sampai 3 tidak bisa berputar. Kalau dipegang tidak bergetar. Dan kalau diputar pakai tangan berat. Oke, langsung kita bongkar. Lanjut bongkar dinamonya. Gearboxnya sudah melengkung, sudah minta ganti, nanti kita ganti. Kalau kita perhatikan, sepertinya lilitannya tidak terbakar ya. Jadi kita ukur dari saklarnya menggunakan avometer. Antar speed kita ukur banyak yang putus. Kemudian dari speed ke kabel netral juga pada putus. Oke, banyak yang putus, hampir semuanya putus. Karena sepertinya tidak terbakar, kemungkinan putus di sambungan antara lilitan dan kabel. Jadi kita harus membuka lilitannya ini ya, membuka ikatan selongsongnya ini, kita buka menggunakan cutter. Kita buka talinya dulu. Setelah talinya berhasil terlepas, jangan langsung ditarik selongsong kabelnya ini karena keras. Harus kita lumuri dengan thinner atau pertalite supaya lentur. Ini saya celupkan kuasnya ke dalam tangki motor. Jadi saya pakai pertalite supaya lemnya, sherlocknya lumer. Kita tunggu sampai selongsongnya lentur. Nah, ini sudah mulai lentur ya, sudah mulai lentur. Kalau masih keras kita tambah lagi pertalitnya sampai benar-benar lentur. Ternyata setelah terbuka semua selongsongnya, kelihatan kabelnya pada rapuh dan solderannya antara kabel dan kawat lilitan juga pada lepas dan putus. Oke, jadi kita ganti kabel yang keras kita buang. Dan ini sudah kita potong. Ini kabelnya masih ada yang tersambung dua karena ada buat tanda ya. Ini kabel kapasitor ini. Dan yang satu ini kabel speed warna merah masih nyantol dikarenakan putus sebelah. Oke, kita pasang kabelnya yang baru, bukan kabel baru ya, ini kabel yang tadi kita buang yang keras. Ini kita potong, jadi sekarang kabelnya lentur. Jadi tiap-tiap kabel speed ada dua kawat lilitan. Kabel merah 2 kawat, kabel putih 2 kawat, dan kabel biru 2 kawat. Jadi setelah saya lepas selongsongnya tadi, 2 kawat yang saling bergandengan tadi ditandai dulu. Jadinya nggak takut ketuker. Ini kabel yang putih kita pasang dulu, kawat lilitannya kita pelintir pelan-pelan. Kemudian ini yang biru sudah kita pelintir. Kemudian ini yang merah ini putus satu. Jadi supaya
aman, tadi nggak saya buang semua. Jadi kita lepas dulu pelan-pelan, kemudian kita pisahkan. Ini sebelah putus, satunya utuh panjang, satunya putus. Nah ini yang putus kita buang, yang putusnya. Oke, putus segini ya, 3 cm kurang lebih. Kita cari gandengannya yang putus tadi. Nah ini ketemunya di sini rupanya. Karena ini lebih pendek dan yang tadi lebih panjang, ini yang panjang kita kalahin, kita potong supaya panjangnya sama. Kemudian langsung kita pelintirkan ke kabel merah, kabel speed nomor 3 paling kencang ya. Ini kita gandengkan dulu, ini 2 kawat ini gandengannya ini. Jadi nggak usah dikerik ya, kalau kawat aluminium dipasang ke kabel langsung aja dipelintirkan, nggak usah dikerik, sebab kalau dikerik dia pasti putus. Jadi sebaiknya nggak usah dikerik, langsung saja kita lilitkan ke kabel merah. Nanti kawat emailnya ini, lapisan emailnya ini bakalan luntur sendiri kalau kita solder. Dan soldernya harus cukup panas ya, 40 watt juga sudah bisa melumerkan email dari kawat lilitan ini. Ini sengaja saya tinggalin kabelnya supaya tidak tertukar dengan kabel netral ya. Ini kita lepas longsongnya, ternyata juga rapuh, ujung kabelnya sudah putus lepas dari kawatnya. Oke, ini kabel speed tadi yang sudah kita lilitin ke kawat emailnya ya, kawat lilitan tadi kita solder dulu. Merah, putih dan biru kita solder semua. Nyoldernya agak lama supaya benar-benar lumer lapisan emailnya oleh panasnya timah. Ini nyoldernya nggak dicepetin atau nggak dipotong ya, ini videonya alami ya, lamanya kira-kira segini ya, beberapa detik atau hampir 1 menit mungkin ya. Nah ini kita panasin. Oke, cukup. Sekarang kapasitornya kita ikat dulu kabelnya ke sini. Kemudian kita sambung salah satu kabel kapasitor dengan kabel hitam, yaitu kabel setrum atau kabel netral ya dari PLN. Oke, terus kita sambungkan ke kawat lilitan. Jadi kawatnya yang ini ya, tadi sudah kita tandai, yang satu masih tersambung ke kabel, yang ini sudah saya lepas, jadi nggak ketuker ya. Jadi sebelum kita potong-potong kabelnya, kita ingat-ingat dulu posisi-posisinya. Oke, sekarang kita solder dulu. Terakhir kita sambungkan kabel kapasitor yang satunya ini ke kawat lilitan yang barusan kita lepas kabelnya ya. Nah ini dia, kalau ini hanya satu kabel dan satu kawat, satu kabel kapasitor dan satu kawat lilitan. Oke, kita puter-puter, terus kita solder agak lama supaya
lapisan email kawat lilitannya lumer. Kita ukur sebelum kita bungkus selongsong sambungannya tadi. Oke, bagus. Oke, bagus semuanya ya. Jadi langsung kita pasang selongsongnya. Ini selongsongnya pakai yang aslinya tadi. Kebetulan nggak punya selongsong yang kayak gini, jadi kita pakai yang aslinya tadi, tapi kita krik seperti ini. Jadi bekas-bekas serlak yang keras tadi sudah kita rontokin, jadinya lentur lagi seperti belum dipakai. Oke, kita pasang, terus kita ikat. Kalau masih ada yang nonjol-nonjol kita rapikan lagi. Kita pinggirin dulu. Sekarang kita ganti bosing depan dan belakang kita ganti semua. Oke, dua-duanya sudah kita lepas. Ini bosingnya 2 kita ganti. Ini gantinya yang ada alur untuk oli ya. Jadi alur ini untuk jalannya oli supaya lancar. Jadi gunanya oli dibanyakin di spon di sini. Selain dia untuk melumasi as dan bosing, tapi dia juga untuk meredam panas. Jadi selama olinya cukup, bosing dan asnya tidak cepat panas, otomatis tidak cepat aus. Jadi kalau sudah berapa bulan sebaiknya rutin dikasih oli. Lanjut kita bersihkan asnya. Kalau sudah lecet sebaiknya jangan dipakai. Tapi kalau masih licin kita lap terus dia licin, nggak nyangkut-nyangkut, kalau digaruk pakai kuku baru dia oke. Langsung kita rakit sekarang. Hati-hati jangan sampai rotornya menyenggol lilitan. Oke, sudah lancar putarannya, langsung kita baut. Kita baut 2 sudut dulu, sudut yang berlawanan, untuk kita tes. Kabel merah dan hitam langsung berputar. Jadi speed paling kenceng ya merah dan hitam. Oke, kita matikan dulu. Kita nyalakan lagi sekarang. Oke. Jadi sudah berhasil, sudah bisa berputar. Saatnya kita rakit kembali semua piranti-pirantinya. Alright. Okay. Ini gearboxnya kita ganti. Ini enggak baru tapi masih oke punya, masih utuh dan bisa dipakai. Alright. Okay. Setelah kita solder kabelnya ke saklar, kita baut sekarang. Karena kabel kapasitornya sudah pendek, kita pasang di sini saja. Kita miringin sedikit supaya tidak mengganggu tuas gearbox. Saatnya kita coba, kita kasih kabel biru supaya kalau berputar kelihatan jelas. Oke, kita siapkan saklarnya, kita tarik. Oke, saklarnya bisa diputar, bisa ditarik dari talinya. Berputar, kita tambah speednya. Iya,
satu lagi speed paling kencang. Oke, sudah berhasil, jadi putarannya sudah kencang. Oke, sudah jelas berputar dengan kencang, jadi berhasil. Cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.